apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Presiden Activity. Berbagai informasi kepresidenan Joko Widodo ini akan kami sampaikan dalam sepekan. Bersama saya Dewi Mani dan inilah Presiden Activity selengkapnya untuk Anda. Agenda utama, agenda kegiatan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengajak cucu pertama Jan Etes berolahraga dengan bersepeda di sepanjang Jalan Jenderal Jakarta. Pada minggu kemarin dan di kawasan Sudirman Tamrin ini dipenuhi warga yang memanfaatkan hari libur untuk berolahraga dan bersantai. Jokowi yang mengenakan kaos berwarna coklat terlihat akrab bersepeda bersama Jan Etes yang mengenakan kaos berwarna kuning. Demikian keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden Republik Indonesia yang diterima Jakarta Minggu. Dengan antusias Jan Etes mengayuh sepeda kecilnya mengikuti alur bersepeda Presiden. Sementara Ibu Iriana mengikuti keduanya dari belakang dengan sepeda berwarna merah. Presiden Jokowi dan keluarga tampak menikmati suasana Minggu pagi di kawasan tersebut. Selama perjalanan menuju bundaran Hotel Indonesia, banyak warga yang menyapa Presiden dan keluarga. Tak hanya itu, beberapa warga juga mendapatkan kesempatan untuk berfoto bersama Presiden maupun Ibu Iriana. Kesempatan untuk berfoto bersama Presiden juga dirasakan oleh Riza. Ia mengaku telah beberapa kali bertemu Presiden, tetapi baru kali ini keinginannya untuk berfoto bersama dapat terlaksana. Dari Jakarta, tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Suatu aktivitas yang cukup sering dilakukan Presiden Jokowi bersama dengan keluarga dan momen olahraga santai oleh Kepala Negara ini rupanya memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat yang dapat bertemu langsung di sana. Kita masih membahas agenda Kepala Negara bersama dengan keluarga dan informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo mengajak Ibu Iriana dan cucunya Jan Etes dan Lalembah Mana untuk menikmati akhir pekan di Taman Mini Indonesia Indah. Presiden disambut langsung oleh Direktur Utama Taman Mini Indonesia dan Intan Ayu Kartika dan juga Direktur Operasi Taman Mini Indonesia Ari Prasetyo. Kunjungan awal Jokowi disambut pertunjukan gamelan Coro Balen di TIC. Sambil menggandeng kedua cucunya, Jokowi dan rombongan pun menaiki kendaraan listrik menuju Taman Burung. Jan Etes dan Lalembah disebut sangat antusias saat memasuki Kubah Wallacea, Seoul, yakni tempat mereka bisa melihat dan kenalan lebih dekat dengan burung-burung dari Indonesia bagian timur. Selepas dari Taman Burung, rombongan pun berkesempatan menikmati keindahan Taman Mini Indonesia Indah dari udara dengan menaiki kereta gantung sebelum akhirnya meninggalkan Taman Mini Indonesia Indah. Sementara itu, pada momen liburan sekolah, TMII menyelenggarakan Festival Kumpul Bocah mulai tanggal 22 Juni sampai 7 Juli 2024. Pada momen itu akan ada ragam aktivitas yang dapat dinikmati seperti Natsur Masuri, permainan tradisional anak hingga pertunjukan budaya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Sayang sekali ya, rasanya saya tidak ada di sana karena kita melihat sebuah momen kegiatan yang sangat seru ini dapat dinikmati dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Berwisata edukasi keluarga Presiden Joko Widodo dengan kedua cucunya Jan Etes, Sri Narendra dan Lalembah Mana ini, semoga lain waktu kita dapat bertemu ya Pak. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo menghadiri acara ulang tahun Himpunan Pengusaha Indonesia atau HIPMI ke-52 tahun di Hotel Fairmont Jakarta. Dan dalam acara tersebut Presiden Jokowi memberikan kado ulang tahun kepada HIPMI, yakni penetapan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024. Ini dia informasinya. Dalam perayaan HUT HIPMI ke-52, Presiden Joko Widodo memberikan kado berupa penetapan Hari Kewirausahaan Nasional yang diperingatkan setiap tanggal 10 Juni 2024. Kado tersebut telah ditandatangani dan ditetapkan dalam keputusan Presiden. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutannya di acara HUT HIPMI ke-52 yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta Senin 10 Juni 2024. Jokowi menyampaikan usulan itu sudah diajukan oleh para pendiri hingga Ketua Umum HIPMI saat berkunjung ke istana beberapa waktu lalu. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar HIPMI yang hari ini merayakan ulang tahun. Dan sebagai kado ulang tahun, tadi sudah didahului oleh Ketua Umum. Sebetulnya tadi tidak usah saya bisiki. Timing yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional
dalam bentuk kepres sesuai yang diajukan dan diminta dari pendiri HIPMI, dari Ketua Umum HIPMI. Seingat saya sebulan atau 2 bulan yang lalu waktu berkunjung ke istana. Jadi dalam bentuk kepres. Bagi saya, hari jadi HIPMI yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa karena nanti di ulang tahun yang ke-53 yang hadir sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk HIPMI. Semoga menjadi langkah yang baik, terutama untuk HIPMI mendukung pergerakan generasi muda pengusaha yang profesional, termasuk UMKM Indonesia. Dan juga kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo mengajak HIPMI untuk fokus pada pengembangan ekonomi, energi, hingga industri hijau. Menurut Presiden saat ini, perhatian dan pembiayaan terhadap industri hijau sangat mudah sehingga perubahan tersebut harus segera diantisipasi. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo merespon rencana Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengarahkan Pertamina untuk mengakuisisi perusahaan Brasil. Menurut Presiden Joko Widodo sudah saatnya Pertamina melebarkan sayap ke negara lain. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan atau perintah kepada PT Pertamina untuk segera mengakuisisi perusahaan asal Brasil yang memproduksi gula dan etanol. Perintah akuisisi tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi menyatakan Pertamina sebagai perusahaan multinasional yang perlu melakukan tindakan memperluas dan memperbesar usaha atau ekspansi ke luar negeri. Jokowi juga menyampaikan ekspansi yang akan dilakukan Pertamina menurut sejalan dengan masa depan ekonomi dan bisnis, tepatnya masa depan dunia yang sedang bergerak pada ekonomi hijau. Lebih lanjut, Jokowi juga mengklaim bahwa ekspansi tersebut bertujuan memberikan manfaat untuk negara. Saya kira Pertamina itu sudah perusahaan multinasional. Jadi ekspansi keluar itu adalah hal yang biasa untuk keuntungan perusahaan dan juga untuk melihat masa depan ekonomi dan bisnis itu ada di mana. Saya kira proses yang dilakukan oleh Pertamina sekarang ini menuju ke sana. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan. Kita melihat bahwa memang kebijakan ini menurut Luhut untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak secara bertahap dan diganti dengan bioetanol. Selain itu juga kita mendukung pemerintah dalam upaya transisi energi. Kita berharap semoga kebijakan ini lebih baik untuk Indonesia ke depan. Masih banyak informasi agenda kepresidenan yang akan kami sampaikan pemirsa. Namun usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan Ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, bener kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Jadi Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. masih dalam Presiden Activity, kita lanjut informasi keagendaan Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil akhir pertandingan antara Tim Nasional Indonesia versus Filipina yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk skuad Garuda. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Selain itu, kemenangan Indonesia atas Filipina mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2027. Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi dan bersyukur karena timnas mampu meraih level lebih tinggi. Saat ditanya siapa sosok pemain yang menjadi man of the match timnas Indonesia saat berlawan Filipina, Jokowi menyebut semuanya baik. Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala Asia, Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 atas Filipina dalam pertandingan di Stadion Utama GBK pada Selasa malam. Kemenangan tim asuhan pelatih Sinteyong itu dipastikan lewat gol dari Tom Haye pada menit ke-32 dan gol tambahan dari Rizky Ridho di menit 56. Dengan hasil ini, Indonesia meraih poin penuh untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami Sinpo TV mengapresiasi untuk tim sepak bola Indonesia seperti apresiasi Presiden Indonesia semakin dekat dengan impian kita untuk bisa bermain di Piala Dunia. Dan prestasi gemilang ini juga memastikan posisi kita di putaran final Piala Asia 2026. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina dengan membuat video blog atau vlog di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Vlog Presiden tersebut diunggah di akun media sosial resmi @Jokowi. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Filipina 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden Joko Widodo pun turut menjadi saksi atas kemenangan tersebut. Usai pertandingan, Presiden Jokowi mengabadikan momen dengan membuat vlog bersama dengan para supporter Timnas Indonesia. Presiden juga mengarahkan kamera handphone miliknya ke penonton yang melambaikan tangan dan menyambut dengan meriah. Hari ini kita menang 2-0. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, senang sekali dapat support dari Kepala Negara Presiden Joko Widodo ya. Tentunya kita berharap seluruh kegiatan olahraga semakin maju dan semakin menjadi juara di kancah internasional. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana melakukan kunjungan ke Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor pada Selasa 11 Juni 2024. Hal ini dilakukan untuk meninjau langsung kegiatan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting. Gerakan yang dilakukan serentak pada bulan Juni ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Setibanya di lokasi acara, Presiden Jokowi langsung meninjau kegiatan yang tengah dilakukan di Posyandu tersebut, meliputi pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran berat badan dan tinggi badan, pencatatan, dan penyuluhan kesehatan. Ada tambahan 2 meja khusus di Posyandu tersebut.
yaitu untuk pencegahan stunting dan ketahanan keluarga, yang menunjukkan inovasi lokal dalam menghadapi masalah stunting. Kegiatan ini melibatkan proses yang terpadu mulai dari pendaftaran hingga penyuluhan dengan tujuan mengoptimalkan pencegahan stunting. Kegiatan di Posyandu Wijaya Kusuma sendiri menyadarkan sedikitnya 105 bayi dan balita calon pengantin dan sejumlah ibu hamil. Meirah berharap dengan adanya gerakan serentak ini, angka prevalensi stunting di tanah air bisa diturunkan secara signifikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita melihat bahwa dalam kunjungan ini Presiden tegaskan kembali masalah stunting pada anak-anak yang merupakan masalah yang serius dan perlu diatasi. Karena kita melihat bahwa akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Dan juga Presiden juga optimis terhadap pencapaian target yang ambisius untuk penurunan stunting. Kegiatan Presiden ini mempersiapkan generasi emas 2045, bukan hal yang mudah. Pasalnya stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Baik, kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan Posyandu Integrasi RW 2 Cipete, Jakarta Utara pada 11 Juni 2024. Kepala Negara menyampaikan kunjungan ini dilakukan dalam rangka penimbangan balita yang dilaksanakan di seluruh tanah air untuk melihat capaian penurunan stunting. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi didampingi istrinya Iriana Jokowi meninjau kegiatan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting. Dalam rangka bulan penimbangan balita, Presiden Joko Widodo mengunjungi Posyandu terintegrasi RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 11 Juni 2024. Dalam keterangan pers, Kepala Negara menuturkan kunjungan itu menekankan pentingnya konsolidasi dan kerjasama seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting yang dilaksanakan di seluruh tanah air untuk melihat capaian penurunan stunting. Penimbangan balita yang dilaksanakan serentak di seluruh tanah air. Di 338.000 posyandu yang ada. Ini dalam rangka apa? Stunting anak. Karena apapun ini menjadi masalah yang juga harus kita selesaikan. Tapi kita ingat di 2014 kita masih di angka 37. Kemudian selama 9 tahun turun menjadi 21. Memang di ini kemarin turunnya hanya kecil, 0,1. Tapi apapun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu harus kita hargai. Ya. Pak, jadi hambatannya selama ini apa Pak untuk kemudian mencapai target itu? Stunting ini kan tidak hanya urusan makanan tambahan, urusan gizi, juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari kampung, lingkungan dari RT juga berpengaruh sekali terhadap masalah air yang ada juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Jadi ini memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan. Jadi targetnya akan direvisi atau seperti apa Pak? Ya, yang namanya target kan kita akan memiliki target yang sangat ambisius. Dari 37 melompat ke 14. Ini ambisius banget, tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target. Nah, nanti akhir tahun kita lihat berapa. Jokowi menyampaikan stunting salah satu masalah yang harus diselesaikan Indonesia. Tahun 2024, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Sebelumnya, tahun 2023 angka stunting masih berada di kisaran 21,5%. Bila dibandingkan dengan periode awal kepemimpinan, Presiden Jokowi mencapai 37,6%. Angka stunting pun dinilai mengalami perbaikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kegiatan ini masih dalam rangka stunting anak. Kita melihat kegiatan Presiden Joko Widodo mengapresiasi Posyandu. Menurut Presiden, pemerintahan terus melakukan upaya untuk menurunkan angka stunting dari 37% di tahun 2014 menjadi 21% di tahun 2023. Semuanya itu tidak lepas dari kerja keras Posyandu. Dan pemirsa, masih banyak informasi agenda kepresidenan yang akan kami sampaikan. Namun, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity.
Pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Presiden Activity pemirsa. Kita lanjut informasi agenda kepresidenan, di mana saat ini Presiden Joko Widodo membagikan bingkisan di tengah kerumunan warga yang berdiri di sepanjang jalan saat melakukan kunjungan ke Posyandu Wijaya Kusuma di Kebon Pedes, Kota Bogor, Selasa siang. Salah satu warga mengaku senang mendapatkan kaos pemberian dari Presiden. Warga dengan antusias menunggu iring-iringan Presiden saat melintasi Jalan Manunggal Jaya, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, sejak Selasa pagi. Kedatangan Jokowi ke Posyandu Wijaya Kusuma disambut meriah warga. Kegembiraan para warga bertambah saat mantan wali kota Solo itu membagi-bagikan kaos ke kerumunan warga yang berdiri di sepanjang jalan. Tampak personil TNI Polri berjaga di lokasi tersebut. Diketahui kedatangan Jokowi ke wilayah tersebut dalam rangka pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 di Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Oh, senang Pak, saya merasa senang sekali. Walaupun berebutan sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain. Salah satu warga mengaku mendapatkan kaos tersebut saat Jokowi membagikan dari dalam mobil kepresidenan dan hendak meninggalkan lokasi. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ini adalah salah satu ciri khas Kepala Negara Joko Widodo yang selalu berbagi kepada masyarakat. Tak hanya bansos saja, melainkan menyapa dan juga berbagi kaos di masa akhir jabatannya sebagai Kepala Negara. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo resmi membuka gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2024 di G-Expo Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Jakarta Fair Kemayoran 2024 kali ini mengusung tema Jakarta Fair mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia dan mampu bersaing di pasar dunia. Event Jakarta Fair telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang berlokasi di Kemayoran G-Expo Jakarta Pusat pada Rabu 12 Juni 2024 malam kemarin. Dalam pidato pembukaan, Kepala Negara menyampaikan Jakarta Fair merupakan acara yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Tak hanya itu, dalam acara Pekan Raya Jakarta, Presiden menyebut masyarakat mendapatkan hiburan wahana, kuliner, serta belanja dengan harga terjangkau. Ini adalah sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta, oleh warga Jakarta, dan juga warga Jabodetabek, serta Indonesia. Karena di sini, di Jakarta Fair, di Pekan Raya Jakarta ini, masyarakat bisa mendapatkan hiburan dan juga belanja dengan harga yang terjangkau, baik itu kuliner, beragam kuliner, juga ada di sini wahana permainan, ada parade karnaval, ada konser. Inilah yang menarik dari Jakarta Fair. Dan Jakarta Fair Kemayoran ini sudah diselenggarakan yang ke-55. Artinya ini sudah sebuah event yang secara rutin diselenggarakan dari tahun ke tahun, dan ini adalah yang ke-55.
Dan tahun yang lalu dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa karena dikunjungi 6 juta lebih pengunjung ke Jakarta Fair. Dan karena sudah ditunggu oleh masyarakat, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini secara resmi saya buka Jakarta Fair Kemayoran tahun 2024. Diketahui tahun 2023 lalu, Jakarta Fair dikunjungi oleh 6 juta lebih pengunjung. Saat ini Pekan Raya Jakarta yang ke-55 mengusung tema Jakarta Fair Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Indonesia. Tampak ribuan peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan swasta, menawarkan wisata belanja berbagai produk keunggulan dalam negeri. Jakarta Fair Kemayoran 2024 akan dilaksanakan hingga 14 Juli 2024 mendatang. Acara pembukaan yang secara resmi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, antara lain penjabat PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, sebuah agenda kepresidenan kali ini yang seru sekali kalau kita lihat bahwa Jokowi ini memuji pelaksanaan Jakarta Fair yang pada tahun lalu telah dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Dan acara event ini semoga dinikmati masyarakat Jakarta serta Indonesia bisa mendapatkan hiburan serta mendukung UMKM yang ada di sana. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presiden Activity pada edisi kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.